Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi akuntansi biaya, yaitu di pertemuan ini kita akan membahas tentang biaya dan akuntansi biaya. Baik, sebelum kita membahas tentang biaya dan akuntansi biaya, sebelumnya akan saya jelaskan dulu tentang manajemen ya. Nanti bagaimana kaitannya manajemen atau bagaimana kaitannya akuntansi biaya dengan manajemen. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, efektif di sini memiliki arti bahwa tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai dengan rencana. Kemudian efisien berarti tugas yang sudah ada telah dilaksanakan dengan benar, terorganisir, dan sesuai jadwal. Nah, berdasarkan definisi ini, akuntansi biaya itu fokusnya atau berada di posisi apa? Yaitu akuntansi biaya merupakan salah satu alat yang digunakan oleh manajemen untuk mencapai efektivitas dan efisiensi ya, terutama dalam perhitungan biaya begitu ya. Baik, berikutnya adalah 3 tingkatan manajemen. Manajemen dalam sebuah organisasi dibagi menjadi 3, yaitu top management, middle management, dan lower management. Top manajemen atau manajemen puncak merupakan tingkat yang paling tinggi di dalam sebuah organisasi. Misalnya kalau dilihat dari jabatannya yang yang termasuk pada manajemen puncak adalah direktur utama. Ya, direktur utama itu bisa masuk ke dalam kategori manajemen puncak. Atau misalnya direktur, ya, ada direktur produksi, direktur SDM, direktur pemasaran, ya. Kemudian ada direktur keuangan, ya, itu masuk pada level manajemen puncak. Kemudian di bawahnya ada manajemen menengah atau middle management. Misalnya di sini merupakan manajer-manajer, ya, manajer tingkat menengah itu. Kemudian di bawahnya adalah manajemen pelaksana. Biasanya mungkin kalau di jabatan di perusahaan mungkin sebagai kepala bagian atau misalnya supervisor gitu ya, supervisor. Nah, pada tingkatan manajemen ini terjadi hubungan atau komunikasi yang kita sebut dengan top down dan bottom up ya. Top down itu artinya dari atas ke bawah. Nah, ini dalam bentuk alur komando atau perintah ya. Nah, kemudian untuk bottom up itu adalah contohnya misalnya pelaporan dari bawahan ke atasan ya. Jadi dari manajemen pelaksana lapor ke manajemen menengah dan dilanjutkan ke manajemen puncak. Nah, untuk fungsi manajemen ya, fungsi manajemen ini menurut Griffin tadi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah perencanaan. Nah, dikaitkan dengan 3 tingkatan manajemen tadi, maka perencanaan dibagi menjadi 2, yaitu perencanaan strategis, yaitu proses penentuan tujuan dan strategi untuk mencapai tujuan, termasuk pengambilan keputusan alokasi sumber daya perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi perencanaan strategis ini posisinya pada manajemen tingkat puncak ya, manajemen puncak ya. Jadi menentukan atau merencanakan hal-hal yang terkait dengan strategis ya. Nah, biasanya ini waktunya cukup lama, misalnya 20 sampai 25 tahun. Nah, kemudian perencanaan berikutnya adalah perencanaan atau anggaran jangka panjang, yaitu rencana yang mempunyai cakupan waktu 3 sampai 5 tahun ke depan. Nah, perencanaan ini dapat berupa rencana kegiatan dan dapat pula berupa pencapaian hasil keuangan yang ditargetkan. Nah, perencanaan jangka panjang ini merupakan rincian atau breakdown dari perencanaan strategis. Misalnya tadi perencanaan strategis dibuat 20 tahun, maka perencanaan anggaran jangka panjang ini dibuat per 5 tahun. Jadi perencanaan jangka panjangnya ada 4 ya, ada 4. Untuk satu periode perencanaan strategis. Nah, perencanaan jangka panjang ini biasanya dilakukan oleh manajemen menengah atau middle
manajemen. Berikutnya perencanaan jangka pendek atau perencanaan operasional adalah perencanaan tentang langkah-langkah yang akan dijalankan oleh perusahaan dalam suatu periode. Nah, perencanaan jangka pendek ini merupakan breakdown atau turunan dari perencanaan jangka panjang 5 tahunan tadi yang sudah dibuat oleh middle management. Ya, jadi di sini lebih rinci dan lebih detail. Langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan misalnya dalam waktu per tahun. Ya, atau bahkan bisa dibuatkan rencana per bulan atau misalnya per minggu ya. Jadi untuk perencanaan jangka pendek itu adalah rencana yang lebih teknis. Nah, kemudian selain perencanaan ada juga pengorganisasian, yaitu penyusunan rangka kerja yang harus dipenuhi oleh setiap individu yang ada di dalam perusahaan dalam menjalankan kegiatannya. Nah, pengorganisasian ini biasanya dalam perusahaan itu dicanangkan atau dituangkan dalam bentuk struktur organisasi. Ya, dalam pengorganisasian itu. Kenapa dalam struktur organisasi? Nah, dalam struktur organisasi akan terlihat hak dan wewenang seseorang atau sebuah jabatan, ya, apakah dia bertanggung jawab kepada siapa atau dia harus memberikan perintah kepada siapa. Nah, itu dalam struktur organisasi. Termasuk di dalamnya unit kerjanya apa, siapa orangnya, bertanggung jawab kepada siapa, kemudian tugas masing-masing unit tersebut juga sudah jelas di dalam pengorganisasian. Sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih pekerjaan yang dilakukan oleh masing-masing level manajemen maupun oleh masing-masing karyawan. Nah, berikutnya adalah pengendalian, yaitu suatu usaha sistematis yang dilakukan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, pengendalian ini biasanya dilaksanakan tanpa terputus. Ya, jadi pengendalian ini dilaksanakan di awal kegiatan, selama kegiatan, dan di akhir kegiatan. Ya, sehingga nanti di akhir pun akan dilakukan evaluasi agar nanti kegiatan ke depan akan menjadi lebih baik. Ya, jadi fungsi-fungsi manajemen tadi sangat penting di dalam organisasi untuk diterapkan. Ya, kalau ini wajib ya. Baik, dalam menjalankan wewenang dan tanggung jawabnya, manajemen itu atau istilahnya wewenang, tanggung jawab, dan pertanggungjawaban itu adalah 3 hal yang tidak dapat dipisahkan. Wewenang adalah suatu kekuatan memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Ya, jadi ketika ada wewenang, dalam hal ini atasan, ya, memiliki kekuatan untuk memerintah bawahan misalnya, ya, tentunya terkait dengan pekerjaan, ya. Nah, kemudian tanggung jawab sangat erat kaitannya dengan wewenang. Tanggung jawab menunjukkan hubungan atasan bawahan. Pihak atasan berhak menuntut bawahannya untuk bekerja sesuai dengan kriteria tertentu. Apabila bawahan setuju, maka bawahan tersebut mengikatkan diri dalam suatu tanggung jawab. Jadi ketika atasannya dengan kewenangannya sebagai seorang atasan memerintah bawahannya untuk melakukan suatu kegiatan atau suatu pekerjaan, otomatis bawahan tersebut harus memiliki tanggung jawab untuk mengerjakan tugas yang telah diperintahkan. Nah, ketika tugasnya sudah selesai dikerjakan, maka akan diakhiri dengan pertanggungjawaban, yaitu proses melaporkan hasil pelaksanaan pendelegasian wewenang kepada pihak atasan. Jadi ketika karyawan tersebut sudah ditugaskan, maka tugasnya tidak berakhir pada saat menyelesaikan pekerjaannya saja, tapi harus diakhiri dengan pertanggungjawaban, yaitu melaporkan bahwa pekerjaannya sudah dikerjakan. Tentunya dengan memberikan laporan pertanggungjawaban. Ya, jadi untuk menjadi seorang karyawan dalam sebuah perusahaan, pertanggungjawaban itu sangat penting, ya, karena bisa terjadi miskomunikasi jika tidak dilakukan pertanggungjawaban. Baik, dalam struktur organisasi biasanya
Semua posisi manajemen secara umum dapat diklasifikasi oleh fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi tersebut. Nah, fungsi yang ada di dalam perusahaan secara garis besar dibagi ke dalam dua fungsi, yaitu fungsi lini dan fungsi staf. Personilnya pada fungsi lini bertanggung jawab untuk mengawasi, mengarahkan, dan mengambil keputusan. Dalam hubungan ini terdapat rantai perintah yang ditunjukkan oleh garis langsung dari atas ke bawah. Maksudnya adalah bahwa yang namanya fungsi lini itu menunjukkan hubungan antara atasan dan bawahan, ya. Jadi fungsinya secara vertikal, ya. Nah, sedangkan fungsi personalia fungsi staf, yaitu personalia pada fungsi staf bertanggung jawab memberikan saran, rekomendasi, atau layanan kepada semua anggota organisasi, tetapi tidak dapat memaksa kepada anggota organisasi untuk melaksanakan saran atau rekomendasinya. Nah, dalam hal ini, fungsi staf itu tadi memberikan saran atau rekomendasi, sehingga hubungannya itu biasanya adalah tingkatan manajemen yang satu level, ya, satu level. Jadi horizontal hubungannya. Jadi kalau fungsi lini itu vertikal, fungsi staf itu horizontal. Nah, ini perlu dipahami oleh setiap personel yang ada di dalam perusahaan agar mengetahui tugas dan tanggung jawabnya, mengikuti perintah siapa, begitu ya, dan bertanggung jawab kepada siapa. Baik, sekarang kita akan masuk kepada materi tentang akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Ya. Nah, setelah kita mengetahui manajemen secara umum, maka di sini kita akan melihat di mana posisi akuntansi biaya di dalam perusahaan. Nah, dalam bidang ilmu akuntansi itu dibagi menjadi dua, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Ya. Nah, dilihat dari persamaannya bahwa akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen ini memiliki 3 persamaan, ya. Yang pertama adalah akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen adalah sebuah sistem pengolah informasi yang menghasilkan informasi keuangan. Nah, itu kepersamaannya. Karena baik akuntansi keuangan maupun akuntansi manajemen, mereka adalah sistem pengolah informasi. Kemudian yang kedua, sebagai penyedia informasi keuangan yang bermanfaat, ya, penyedia informasi keuangan yang bermanfaat, baik akuntansi keuangan maupun akuntansi manajemen. Dan yang ketiga adalah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, ya, baik akuntansi keuangan maupun akuntansi manajemen. Ya, nah kalau kita lihat persamaannya di sini, yang pertama sistem pengolah informasi, yang kedua adalah penyedia informasi, yang ketiga adalah dasar pengambilan keputusan. Nah, di dalam perusahaan tugas manajemenlah yang melakukan pengambilan keputusan, ya, dan manajemen itu memiliki dasar, ya, dari informasi yang disediakan baik oleh akuntansi keuangan maupun akuntansi manajemen. Nah, berikutnya adalah perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Di sini bisa dilihat dari pengguna laporan, jenis dan frekuensi, tujuan laporan, isi laporan, cara pelaporan, verifikasi, orientasi waktu, dan disiplin sumber. Perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen seperti yang telah kita sebutkan tadi. Di sini kita lihat rinciannya, ya, secara lebih rinci. Berdasarkan pengguna laporan bahwa akuntansi keuangan itu digunakan oleh pihak perusahaan eksternal, ya, pihak luar perusahaan atau pihak eksternal perusahaan, yaitu kreditur, pemegang saham, dan pemerintah. Nah, kreditur ini adalah pihak yang meminjamkan kepada perusahaan, ya, yang memberikan pinjaman kepada perusahaan. Nah, sedangkan pemegang saham adalah pemilik perusahaan, ya, yang menanamkan modal.
Kemudian pemerintah misalnya di sini adalah dinas pajak karena terkait dengan proses atau berjalannya sebuah perusahaan. Nah, sedangkan akuntansi manajemen ya itu digunakan oleh pihak internal perusahaan, yaitu direksi, pimpinan divisi, kepala bagian, penyelia ya dan lain-lain. Jadi digunakan oleh pihak internal atau pihak dalam perusahaan. Nah, kemudian berdasarkan jenis dan frekuensinya bahwa akuntansi keuangan itu menghasilkan laporan keuangan, ya. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan ini yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas dan laporan posisi keuangan. Ya, biasanya dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan dan itu dihasilkan secara berkala atau tahunan. Nah, sedangkan dalam akuntansi manajemen yang dihasilkan adalah laporan internal yang dihasilkan setiap kali diperlukan. Contoh laporan akuntansi manajemen misalnya laporan penjualan atau laporan produksi ya, atau misalnya laporan gaji karyawan. Nah, kemudian perbedaan lain dalam tujuan laporan ya, dilihat dari tujuan laporannya bahwa akuntansi keuangan itu memberikan informasi umum kepada semua pemakai laporan karena isinya itu ringkasan menyeluruh dari aktivitas perusahaan dalam periode waktu tertentu. Nah, sedangkan kalau akuntansi manajemen memberikan informasi untuk tujuan tertentu kepada pemakai laporan tertentu untuk keputusan tertentu. Misalnya tadi laporannya adalah laporan penjualan, maka laporan penjualan itu digunakan untuk dasar pengambilan keputusan manajer pemasaran. Ya. Jadi misalnya laporan penjualan itu tidak digunakan oleh manajer SDM gitu ya, tapi oleh manajer pemasaran. Nah, itu jadi di sini tujuannya tertentu, pemakaiannya tertentu ya untuk keputusan tertentu. Nah, dilihat dari isi laporan, perbedaannya akuntansi keuangan itu pelaporan seluruh bagian perusahaan. Jadi akuntansi keuangan yang menghasilkan laporan keuangan itu memperlihatkan pelaporan keseluruhan bagian perusahaan. Sedangkan akuntansi manajemen pelaporannya hanya untuk bagian tertentu. Ya, misalnya tadi laporan penjualan hanya untuk manajer pemasaran. Nah, kemudian isi laporan akuntansi keuangan menggunakan double entry accounting system. Ya, sedangkan akuntansi manajemen tidak harus menggunakan double entry accounting system. Nah, double entry accounting system ini yang kita pelajari di akuntansi dasar 1 dan 2 ya, mulai dari menjurnal ya. Jadi mencatat di dua sisi antara debit dan kredit. Nah, kemudian yang ketiga, isi laporan akuntansi keuangan itu standar akuntansi yang berlaku ya, maksudnya berlaku umum untuk semua perusahaan sama. Nah, sedangkan akuntansi manajemen itu standarnya sesuai kebutuhan pengambil keputusan. Berikutnya, berdasarkan cara pelaporan, akuntansi keuangan itu menggunakan standar akuntansi keuangan yang berlaku ya. Berarti kalau sekarang misalnya di Indonesia menggunakan standar akuntansi keuangan, atau untuk perusahaan syariah menggunakan standar akuntansi keuangan syariah. Ya, atau misalnya untuk UMKM ada standar akuntansi keuangan UMKM ya. Nah, kalau misalnya perusahaannya sudah multinasional ya, sekarang Indonesia sudah menerapkan IFRS, International Financial Reporting Standard ya. Nah, sedangkan dalam akuntansi manajemen cara pelaporannya itu menggunakan standar internal perusahaan. Jadi berdasarkan standar yang ditetapkan oleh perusahaan, sehingga masing-masing perusahaan akan memiliki standar yang mungkin tidak sama begitu ya. Nah, kemudian untuk verifikasi akuntansi keuangan itu diverifikasi atau harus diaudit oleh akuntan publik ya. Sedangkan akuntansi manajemen tidak perlu diaudit oleh akuntan publik. Ya, biasanya kalau misalnya kalaupun perlu diaudit, informasi akuntansi manajemen itu cukup oleh auditor internal saja ya, karena kebutuhannya adalah kebutuhan internal.
Kemudian orientasi waktu, akuntansi keuangan itu orientasi waktunya masa lalu. Sedangkan akuntansi manajemen orientasinya masa depan. Maksudnya seperti apa? Bahwa laporan akuntansi keuangan itu disusun setelah semua transaksi terjadi, ya. Sehingga transaksi, peristiwa atau kejadiannya kan sudah terjadi, baru disusun laporan keuangan, maka itu adalah orientasi masa lalu. Nah, sedangkan akuntansi manajemen, informasi yang diperlukan atau yang digunakan untuk mengambil keputusan ini adalah informasi ini untuk keputusan di masa yang akan datang. Misalnya tadi laporan penjualan. Laporan penjualan bulan lalu akan menjadi dasar untuk pengambilan keputusan di masa datang, sehingga atau di masa depan, ya. Sehingga orientasi waktunya adalah masa depan. Kemudian yang terakhir perbedaannya antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen yaitu disiplin sumber atau ilmu. Nah, akuntansi keuangan itu didasari oleh ilmu ekonomi, sedangkan akuntansi manajemen adalah ilmu ekonomi dan psikologi sosial. Nah, berikut adalah faktor-faktor yang menjadikan sebuah kesuksesan di dalam perusahaan. Ya, pertama adalah cost and efficiency. Companies face continuous pressure to reduce the cost of the products. Manager must first understand the task or activities that cause cost to arise. Artinya apa? Bahwa dalam sebuah perusahaan itu penting untuk memperhatikan cost and efficiency. Ya. Nah, dalam hal ini apa kaitannya dengan akuntansi biaya? Nah, akuntansi biaya itu salah satu alat untuk mencapai cost and efficiency. Ya. Nah, companies face continuous pressure to reduce the cost of the product. Jadi perusahaan itu menghadapi tekanan, ya, yang terus-menerus, ya. Tekanan apa? Agar mampu, ya, mengurangi atau menekan biaya produk. Kemudian manager must first understand the tasks or activities that cause cost to arise, ya. Nah, manajer itu merupakan seseorang yang harus pertama kali paham tentang tugas dan aktivitas, ya, tentang sebuah pekerjaan atau sebuah aktivitas yang menyebabkan biaya itu tinggi. Ya, jadi seorang manajer itu harus menjadi orang yang pertama kali tahu, sehingga dia akan memberikan solusi. Nah, kedua adalah kualitas, ya. Quality. Customer expect high levels of quality. Jadi konsumen itu pasti mengharapkan kualitas yang tinggi, ya, sehingga perusahaan itu dituntut untuk minimal mempertahankan kualitas, ya, walaupun dipaksa untuk berhemat, ya, berhemat dalam arti biaya yang dikeluarkan itu harus seefektif mungkin, seefisien mungkin. Yang ketiga, time. Time has many dimensions. Management accounting information helps managers quantify the costs and benefits or relieving bottleneck constraint. Nah, informasi akuntansi manajemen membantu manajer menghitung, mengkalkulasi, ya, cost and benefit, ya, atau biaya dan manfaatnya. Jadi serendah apa biayanya, setinggi apa manfaatnya, gitu, ya. Atau juga bisa bahwa informasi akuntansi manajemen itu memberikan solusi atas kendala-kendala yang terjadi, ya, memberikan solusi atas kendala yang terjadi. Nah, kemudian kunci sukses yang keempat adalah inovasi. A constant flow of innovative products or services is the basic for ongoing company success. Managers rely on management accounting information to evaluate alternative investment and resource and development decision. Nah, di sini dikatakan bahwa inovasi itu harus secara konstan dapat dipertahankan oleh perusahaan, baik untuk produk maupun jasa. Ya, kenapa? Karena itu akan menyebabkan perusahaan itu ongoing. Ongoing itu tetap bertahan, ya. Jadi dengan adanya inovasi, perusahaan itu akan tetap bertahan, ya.
Managers rely on management accounting information. Nah, di sini manajer itu sangat memerlukan informasi manajemen akuntansi manajemen ya, atau tergantung pada informasi akuntansi manajemen untuk mengevaluasi alternatif dalam pengambilan keputusan ya, dalam pengambilan keputusan baik keputusan investasi maupun keputusan sumber daya. Baik, berikutnya adalah 5 tahapan pengambilan keputusan. Prosesnya seperti apa saja? Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah dan ketidakpastian, ya. Kemudian yang kedua, mengumpulkan ya atau memperoleh informasi selengkap mungkin ya. Kemudian yang ketiga, membuat prediksi ya, prediksi masa depan ya. Tentunya di sini prediksi dengan hitungan-hitungan yang berdasarkan ilmu ekonomi ya, bukan oleh dukun misalnya gitu ya. Oke, kemudian yang keempat, membuat keputusan dengan memilih alternatif ya, memilih dari beberapa alternatif. Nah, agar informasi yang dihasilkan itu atau manajer itu harus memiliki beberapa alternatif untuk mengambil alternatif yang paling baik. Dan yang kelima, implement decision. Implement the decision itu berarti mengimplementasikan keputusannya. Setelah diimplementasikan, evaluate performance ya, mengevaluasi kinerjanya, and learn, yaitu dipelajari. Jadi ketika pengambilan keputusannya sudah dieksekusi, itu harus dinilai kinerjanya seperti apa dan harus dipelajari agar nanti keputusan yang akan datang akan menjadi lebih baik. Nah, sekarang ada di manakah posisi akuntansi biaya? Ya. Nah, kalau kita lihat tadi pembagian dari akuntansi antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen, maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi biaya itu merupakan bagian dari akuntansi manajemen. Kita lihat di sini tujuan dari akuntansi biaya. Pertama, penentuan kos produk ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pihak luar perusahaan. Di sini mengikuti prinsip-prinsip akuntansi keuangan, ya. Kemudian yang kedua, pengendalian biaya dilakukan dengan membuat taksiran biaya yang seharusnya terjadi untuk membuat suatu produk, ya. Nah, ini merupakan konsep dari akuntansi manajemen. Kemudian yang ketiga, pengambilan keputusan akan selalu terkait dengan masa yang akan datang. Di sini mengambil konsep dari akuntansi manajemen. Nah, berdasarkan tujuan ini pun, meskipun akuntansi biaya itu juga membantu memenuhi kebutuhan pihak luar perusahaan, tapi lebih banyak berkontribusi dalam akuntansi manajemen. Ya, kalau dilihat dari gambar ini, berarti akuntansi biaya itu berguna ya atau berfungsi untuk memenuhi informasi baik akuntansi keuangan maupun akuntansi manajemen, tetapi lebih dominan, lebih banyak lebih banyak di akuntansi manajemen. Nah, apa objek dari akuntansi biaya? Ya. Akuntansi biaya itu objeknya adalah biaya, yaitu pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan mata uang yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Pengorbanan sumber ekonomi yang ditujukan untuk memperoleh suatu aset baru dinamakan cost. Sedangkan pengorbanan sumber ekonomi yang tidak menghasilkan manfaat dinamakan rugi. Jadi cost ini KOS ya. KOS ini adalah lebih kepada harga perolehan ya. Jadi untuk memperoleh sebuah aset. Baik. Dalam perusahaan manufaktur, fungsi pada perusahaannya itu biasanya terdiri dari fungsi produksi, pemasaran, administrasi, dan umum. Nah, fungsi-fungsi ini belum tentu harus dalam bentuk sebuah departemen ya, tapi yang jelas fungsinya harus ada. Nah, pengelompokan biaya perusahaan berdasarkan fungsi perusahaan yaitu biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya administrasi umum sesuai dengan fungsinya. Nah, penggolongan biaya akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya ya, penggolongan biayanya. Jadi sekarang kita skip dulu.
ya, termasuk kepada metode pengumpulan biaya, yaitu tentang biaya produksi dan biaya non produksi. Kalau biaya produksi terdiri dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, biaya non produksi ini terdiri dari biaya pemasaran dan biaya administrasi umum. Nanti akan kita bahas lebih banyak di pertemuan berikutnya. Nah, kemudian metode penentuan biaya produksi di sini menggunakan full costing atau variable costing. Nah, full costing ini terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, dan biaya overhead pabrik tetap. Sedangkan variable costing itu digunakan atau termasuk di dalamnya adalah biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel, ya. Ini juga akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, sekarang di sini dapat kita lihat laporan laba rugi perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Kita lihat perbedaannya. Nah, untuk laporan perusahaan dagang, ya, bentuknya seperti ini atau komponen-komponennya seperti ini, terdiri dari pendapatan penjualan, kemudian harga pokok penjualannya, di dalamnya ada persediaan awal, kemudian ditambah pembelian, dikurangi persediaan akhir menjadi harga pokok penjualan yang menghasilkan laba bruto. Nanti dikurangi dengan biaya usaha, yaitu administrasi umum dan pemasaran, ya, menjadi laba bersih. Dari laba bersih ditambah dengan pendapatan di luar usaha dan dikurangi biaya di luar usaha, maka akan menghasilkan laba bersih sebelum pajak. Nah, ini adalah laba rugi perusahaan dagang, ya. Ciri khasnya adalah tidak ada harga pokok produksi, ya, namanya juga perusahaan dagang. Jadi yang ada di sini hanya harga pokok penjualan saja. Nah, berikutnya adalah laba rugi dengan pendekatan full costing. Ini adalah laporan laba rugi perusahaan manufaktur, ya. Jangan lupa bahwa setiap membuat laporan itu harus mencantumkan nama perusahaannya, kemudian judul laporannya, dan periode waktunya. Nah, kita dapat melihat di sini laporan laba rugi dengan pendekatan full costing. Di sini terdiri dari yang pertama adalah pendapatan penjualan, ya. Kemudian ada harga pokok penjualan yang di dalamnya itu terdapat harga pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, ya. Nanti akan memperoleh hasil laba bruto. Nah, setelah laba bruto ini baru dikurangi biaya usaha, yaitu biaya administrasi umum dan pemasaran, akan menghasilkan laba bersih usaha, ya. Kemudian dijumlahkan dengan pendapatan di luar usaha, dikurangi biaya di luar usaha, maka menghasilkan laba bersih sebelum pajak. Nah, di sini perbedaannya dengan perusahaan dagang tadi, yaitu berada di harga pokok produksinya. Kalau perusahaan dagang tidak ada harga pokok produksi, kalau di perusahaan manufaktur di sini ada harga pokok produksi, ya. Nah, kemudian untuk perusahaan manufaktur yang menggunakan pendekatan variable costing, di sini perbedaannya bisa kita lihat ada di harga pokok produksinya, ya. Kalau tadi kita perhatikan pada pendekatan full costing, harga pokok produksinya memasukkan komponen biaya overhead pabrik seluruhnya. Jadi tidak dipisah antara variabel dan total. Nah, kalau dalam pendekatan variable costing di sini didahulukan biaya-biaya variabelnya dulu. Semua biaya variabel itu didahulukan, ya. Coba kita lihat di sini. Dalam biaya produksinya ada biaya bahan baku. Biaya bahan baku itu sifatnya variabel, biaya tenaga kerja langsung juga variabel. Kemudian BOP-nya variabel yang dimasukkan ke sini, ya. Kemudian di bawahnya ada cost produksi variabel, ya, karena semuanya adalah biaya-biaya variabel. Nah, kemudian biaya administrasi umum variabel, ya, dan biaya pemasaran variabel. Nah, di sini perbedaannya dengan pendekatan full costing tadi, ya. Jadi dalam pendekatan variable costing semua biaya variabel didahulukan, sehingga hasilnya pendapatan penjualan dikurangi dengan total biaya variabel menghasilkan laba kontribusi, ya. Kalau di perusahaan yang menggunakan pendekatan full costing tadi hasilnya adalah laba kotor.
Tapi kalau di laporan laba rugi dengan pendekatan variabel costing, pendapatan dikurangi total biaya variabel, hasilnya laba kontribusi. Ya, dari laba kontribusi ini baru dikurangi dengan biaya-biaya tetap, yaitu biaya overhead pabrik tetap, biaya administrasi dan umum tetap, biaya pemasaran tetap, sehingga hasilnya adalah laba bersih. Nah, itu perbedaan laporan laba rugi dengan pendekatan full costing dan variable costing. Ya. Saya rasa cukup sekian untuk penjelasan hari ini ya, untuk tema kali ini. Kita akan lanjutkan minggu depan dengan tema berikutnya di pertemuan kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.